adik-adik yang di rumah? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Wih, sukacita sekali ya Kak Mega. Harus dong Kak Margaret, anak-anak Tuhan harus sukacita dan semangat. Wih, kalau begitu kita akan segera memulai ibadah kita nih Kak Mega. Iya Kak Margaret, tapi sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo. Adik-adik kita berdoa, siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti dalam hati ya adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul kembali di ibadah online hari Minggu ini dalam keadaan sukacita ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wih, amin. Berarti kita sudah berdoa, berarti kita lebih semangat ya Kak Mega. Harus lebih semangat dong Kak Margaret. Kita biar tambah semangat, biar lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku sambut pagi. Ikuti gerakannya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau menyelamat dan pelindung saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Mega, Kak Margaret mau nanya deh. Kita sebagai anak Tuhan diciptakan Tuhan dengan sempurna kan Kak? Lalu kita diberikan organ tubuh. Salah satu organ tubuhnya apa sih Kak? Nah, Kak Margaret, salah satunya adalah telinga. Telinga itu adik-adik fungsinya untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan-perkataan yang baik, mendengar nasihat orang tua, mendengar perintah orang tua, dan juga mendengar ajaran-ajaran dari Bapak dan Ibu guru serta guru sekolah minggu. Sama seperti tema minggu ini Kak Margaret, yaitu dengarlah semua didikan supaya kamu beroleh pengertian. Wih, keren sekali Kak Mega. Berarti dengan begitu biar kita tambah sukacita, kita tambah bersyukur, kita akan memuji Tuhan. Yuk adik-adik bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ayo Kamel. Dan
lebih semangat. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, sama-sama kita memuji Tuhan dengan judul lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Salam anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, duduk yang manis, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan juga telah mengundang kami untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, serta agar kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Tuhan ibadah kami hari ini. Ampuni kami ya Tuhan supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yaitu diambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Abang akan bacakan untuk kita semua. Silakan anak-anak kami mengikutinya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa topik ibadah kita untuk minggu ini yaitu dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Dengarlah didikan supaya engkau memperoleh didikan. Nah, sebelum kita mendengarkan dan memahami firman Tuhan ini, mungkin anak-anak sekolah minggu pernah mendengarkan Raja Salomo. Karena Raja Salomo adalah penulis firman ini. Raja Salomo adalah seorang raja Israel. Dia adalah seorang raja yang baik. Dia adalah seorang raja yang bijaksana. Semua masyarakatnya hidup dengan tentram, hidup dengan damai.
Jadi Raja Salomo ini adalah seorang raja yang baik. Kenapa dia menjadi seorang raja yang baik? Nah, karena dia mendapat didikan dan mendapat pengajaran dari orang tuanya, yaitu Raja Daud. Raja Daud ini selalu mendidik anaknya, yaitu Raja Salomo, bukan hanya dari segi pengetahuan. Jadi Raja Salomo bukan hanya pintar, tetapi Raja Salomo dididik oleh orang tuanya supaya menjadi orang yang baik, supaya mendengarkan nasihat orang tuanya. Ya. Nah, di samping itu Raja Salomo ini juga diberkati oleh Tuhan. Ya, Raja Salomo ini diberkati oleh Tuhan karena dia juga taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja yang rajin beribadah, taat kepada hukum-hukum Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan dijadikannya sebagai alat untuk memimpin dan mengarahkan rakyatnya. Itu sekilas tentang Raja Salomo yang menulis kitab suci ini. Kenapa seorang anak itu harus dididik dan diajari oleh orang tua? Karena memang seorang anak itu katakanlah masih kurang pintar, masih lemah. Dia perlu dibimbing dan diarahkan oleh orang tuanya. Ya. Apa saja yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Nah, tentu bukan hanya menyiapkan segala kebutuhan, bukan. Tetapi orang tua cenderung dia memberikan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran bagaimana supaya anak-anaknya itu baik. Jadi orang tua manapun dia, bapak dan mama di rumah, selalu mendidik, selalu mengajari anak-anak supaya anak yang menjadi baik. Apalagi kalau orang Batak itu ada anggapan bahwa anak adalah harta kekayaan dalam rumah tangga. Ya, anak itu adalah harta untuk orang tua, bapak dan mama. Nah, oleh karena itu orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi bukan hanya memenuhi kebutuhan, bajunya, handphonenya, bukunya, uang jajannya, bukan hanya itu saja, tetapi seringkali mendidik dan mengajari anak-anaknya supaya menjadi yang baik. Orang tua selalu mengajarkan bagaimana supaya anaknya mempunyai tingkah laku, mempunyai sikap yang baik terhadap teman-temannya. Nah, itulah kenapa anak-anak perlu dibimbing, diajari oleh orang tuanya. Seorang anak juga perlu dibimbing karena memang perlu bertumbuh supaya pertumbuhan badannya tetap sehat. Tetapi yang lebih penting adalah supaya pengetahuannya terus berkembang, ya. Supaya sikapnya dan tingkah lakunya benar. Baik di hadapan teman-temannya, baik di hadapan orang tua, baik di hadapan siapa saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahu enggak sih kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus dididik oleh orang tua? Nah, tentu yang pertama supaya pintar, ya, supaya pintar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Coba bayangkan, masih ingat kan dulu masih kecil, katakanlah waktu playgroup belum bisa membaca. Di SD sudah bisa membaca, tapi belum banyak pengetahuannya. Demikian juga sampai dengan SMP, sampai SMA, ya. Jadi orang tua itu selalu memberikan pendidikan, ajaran supaya kita menjadi pintar. Bukan hanya pintar, tapi menjadi yang cerdas, ya. Menjadi cerdas itu sekaligus menjadi orang yang baik, menjadi bijaksana. Tahu nggak sih orangnya bijaksana? Apa artinya bijaksana? Nah, bijaksana itu artinya melakukan segala sesuatu yang baik, ya, melakukan segala sesuatu yang baik. Apa saja yang
kita anggap baik, itulah yang kita lakukan. Sedangkan yang tidak baik itu tidak perlu dilakukan. Nah, jadi kita diajari oleh orang tua supaya menjadi anak pintar, supaya menjadi anak yang cerdas, supaya anak yang menjadi bijak, gitu ya. Nah, kalau seorang anak tidak mau dididik oleh orang tuanya, tidak mau taat, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, ayo, apa yang terjadi sama anak itu? Kalau seorang anak tidak mau diajari, tidak mau dinasehati, nah tentu anak itu sampai kapanpun tidak akan pintar, dia akan tetap menjadi anak yang bodoh. Nah, begitu juga anak itu akan menjadi orang yang nakal, ya. Sudah diajari, sudah dinasihati bapak mama misalnya, tapi tidak pernah mau. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau dinasihati, kalau diajari oleh orang tuanya harus menuruti kehendak orang tua supaya menjadi pintar, supaya menjadi manusia yang baik, manusia yang bertumbuh, manusia yang bertingkah laku baik dan disenangi oleh teman-temannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana sikap kita kepada orang tua? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ya, kepada orang tua atau kepada siapapun yang mengajari kita? Nah, pertama kita harus bangga, ya, kita harus bangga, senang punya bapak dan mama, atau punya kakak sekolah minggu, atau punya guru, ya. Coba bayangkan kalau ada di antara kita tidak ada mama, tidak ada bapaknya, tidak pernah diajari, ya. Kadang-kadang kita menjadi nakal, hidup bebas, begitu. Nah, jadi kita harus bangga mempunyai orang tua. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua. Ayo, hukum Taurat yang kelima, masih ingat gak? Masih ingat ya? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita, sudah menyampaikan pesan yang berharga kepada kita semua, bukan hanya anak-anak sekolah minggu, tapi semua anak Tuhan harus mau belajar dengan tekun, ya. Yang lebih penting di sini, seperti Raja Salomo tadi, harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya. Bagaimana caranya taat kepada Tuhan? Ya, berarti kita harus rajin beribadah seperti sekarang, ya. Sesudah itu kita harus menjalankan perintah Tuhan. Jadi kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan juga, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jikalau kamu mengikuti firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita semuanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus taat, hormat kepada orang tua, taat dan hormat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, melalui firman ini Tuhan telah mengingatkan kami. Kami bangga mempunyai orang tua, dan orang tua kami sering memberikan nasihat dan ajaran dan didikan kepada kami. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan supaya kami selalu taat dan menghormati orang tua kami. Berilah kesehatan dan kebijakan kepada orang tua kami, agar orang tua kami senantiasa bersabar mendidik dan membesarkan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami yang sekolah dari rumah saat ini, berkatilah kami ya Tuhan, ajari kami setiap saat agar kami dapat mengikuti pelajaran
dari rumah kami masing-masing. Demikian juga kepada semua perhalado dan semua guru sekolah minggu, Tuhan berkati agar mereka dengan sabar dan memberikan talentanya serta menjadi guru sekolah minggu yang bijak untuk membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu agar menjadi saluran berkat untuk setiap keluarga. Ya Tuhan, kalau saat ini ada anak sekolah minggu yang sakit atau orang tua yang sakit, berkati Tuhan segala usaha keluarga, berkati segala obat dan makanan agar menjadi kesehatan untuk anak-anak sekolah minggu dan untuk orang tua. Ya Tuhan, ampuni juga kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa.
Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita dapat mengerti bahwa kita harus mendengarkan perintah orang tua. Terkadang kita suka marah jika mama atau papa menyuruh kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa apa yang mereka lakukan kepada kita adalah bukti bahwa mereka sayang kepada kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus mendengar didikan orang tua kita supaya kita beroleh kehidupan yang baik. Seperti Tuhan telah mengirimkan kedua orang tua kita agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Kita dapat menyayangi juga orang tua atau teman-teman kita di sekelilingnya. Adik-adik, Kak Margaret dan Kak Mega punya info nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas setiap minggunya, dari guru sekolah minggu akan memberikan apresiasi untuk adik-adik. Nah, nanti kakak guru sekolah minggu akan mengumumkan siapa saja adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Nanti jangan skip videonya ya, tonton terus sampai selesai. Nanti di situ akan diberitahukan siapa pemenangnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Adik-adik berikan yang terbaik untuk Tuhan yang diberikan oleh mama dan papa. Dan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di rumah, adik-adik dapat kumpulkan di Sintua Wilayah atau langsung ke gereja di lantai 2. Yuk sama-sama kita sambil mengumpulkan persembahan dan memuji Tuhan dengan lagu Dison Ado. Syukurku bagimu ya Tuhan, walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita membuat gambar yuk. Kita buat bahan-bahannya sebagai berikut. Ada karton, kertas, menggunakan warna putih di sini. Ada penggaris, ada spidol, dan krayon. Ayo kita mulai menggambar. Kita buat garisnya yuk. Sudah ada 2. Kita buat lagi di sebelahnya. Kita buat lagi di sisi sebelahnya. Sudah dibuat, kita garis, kita satukan. Kita ambil sisi tengahnya. Ini kita buat seperti ini. Kita buat pintunya. Kita buat jendela. Jadi deh aktivitas hari ini. Hari ini kakak membuat gereja. Dan jangan lupa tuliskan, aku mau taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa nama dan kelasnya. Semoga adik-adik bisa lebih bagus dari kakak ya. Jangan lupa kirimkan hasil aktivitasnya ke nomor yang disediakan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu dan para orang tua. Terima kasih sudah mengikuti ibadah untuk hari Minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa bersama kita semuanya.
Dan kami dari Gereja HKBP Taman Wisma Asri selalu mengundang untuk kita beribadah kembali pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, apa kabar nih? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Udah lama banget ya kita tidak bertemu secara langsung untuk beribadah. Tapi walaupun seperti itu, kakak yakin dan percaya kita tetap satu dalam Tuhan. Kakak punya kabar sukacita loh. Ada yang tahu kabar sukacitanya apa? Yap, bener banget. Kakak ingin mengapresiasi kepada adik-adik yang sampai saat ini masih selalu semangat dalam ibadah online serta mengumpulkan aktivitas. Kira-kira siapa aja ya? Yuk kita lihat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Itu dia nama-namanya. Untuk pengambilan hadiah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus atau hari ini pukul 3 sampai 4 sore di gereja melalui sistem drive-thru ya. Jadi pastikan adik-adik menggunakan masker serta menjaga jarak pada saat pengambilan hadiah. Oke deh, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!